ada yang naik kendaraan tertimpa kendaraannya, ada yang ke sekolah, di sekolah terperosok celaka, ada yang berangkat dan tidak ketemu lagi. Betapa banyak hal yang sangat memungkinkan terjadi sesudah ini tanpa kita duga. Kita bisa punya rencana, kita bisa punya persiapan, tapi tetap tidak bisa menjamin. Makanya setiap keluar dari rumah ada doanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, saya harus menyesuaikan dengan yang hadir. Ada 182 anak-anak dari SDIT Rahmaniyah. Cung, mana cungkan tangan adik-adik? Masya Allah, alhamdulillah. Ini membuat saya, Bapak kelas berapa? Oh PMK, maaf ya. PMK itu program masa keemasan. Acungkan tangan, PMK angkatan terbaru. Bapak-bapaknya cuma 3. Ada berapa? 36. Sialnya mana Pak? Ayo lupa ya. Memang ciri-ciri sudah sepuh tuh, sudah tahu Pak? Ciri-ciri sudah sepuh tuh ada 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa Pak. Berarti sama-sama sepuh. Hadirin sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi walaupun punya rencana. Berapa banyak yang turun dari tangga ini tidak pernah merencanakan jatuh dan jatuh. Dulu ada sesudah manasik, selesai dari manasik, muhasabah, lalu keluar dan meninggal di luar. Kita dengar begitu banyak kejadian yang tidak diduga. Ada di mana keluar mau ke sekolah dijamret, terseret, luka-luka. Ada yang sedang main basket, ketika loncat jatuh, putus ototnya, uratnya, tidak diduga dan berbaring. Ada yang sedang main futsal, tabrakan, hilang ingatannya. Ada yang naik kendaraan, tertimpa kendaraannya. Ada yang ke sekolah, di sekolah terperosok, celaka. Ada yang berangkat dan tidak ketemu lagi. Betapa banyak hal yang sangat memungkinkan terjadi sesudah ini tanpa kita duga. Kita bisa punya rencana, kita bisa punya persiapan, tapi tetap tidak bisa menjamin. Makanya setiap keluar dari rumah ada doanya. Sudah tahu doanya? Coba apa adik-adik? Allahumma barik lana, itu jajan ya, salah. Bismillah bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dikatakan kepada orang yang menyebut doa ini, hudita wa kufita wa wukita. Lalu setan sampai bingung, aduh harus bagaimana nih? Kita menggoda orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, hudita wa kufita, yang dicukupi oleh Allah, dan wa wukita, yang dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah akan dapat 3. 1, akan diberikan tuntunan oleh Allah, petunjuk. Segala urusan tuh tergantung petunjuk. Susah itu karena nggak dapat petunjuk. Coba cari alamat susah, lalu ada yang ngasih petunjuk sampai dengan mudah, betul? Orang tersesat tuh karena tidak tahu, lalu diberitahu, tersesat tidak?
Nah, petunjuk itu sedang ulangan susah, tiba-tiba kata guru yang ini jawabannya B, gampang langsung ya. Diberikan petunjuk, ini kunci dalam hidup. Kalau kita diberi petunjuk, insya Allah urusan jadi mudah. Nah, petunjuk diberikan kepada orang yang berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu di mana rezeki kita. Kita tidak tahu ilmu yang manfaat. Kita tidak tahu nikmat yang Allah siapkan, tapi Allah tahu semuanya. Dan kalau Allah menunjuki, akan sangat mudah itu. Makanya jangan pernah lepas dari doa tadi. Wawukita hudita wakufita. Yang kedua, dicukupi. Kita itu sebetulnya tidak perlu banyak yang kita inginkan tuh. Yang penting tiap perlu bukan ada, cukup bah. Ada juga kalau nggak cukup repot. Ibu punya sepatu 5 tapi tidak ada yang cukup, repot ya. Karena intinya ini yang kita perlukan itu cukup. Coba kalau makan banyak yang makan tapi jadi masalah karena makannya itu melampaui yang cukup. Makan yang bagus bagaimana? Berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kalau makan kenyang itu tidak bagus. Perut diisi oleh apa saja? 3. Sepertiganya digunakan makanan. Jadi makanan itu cuma sepertiga perut. Sepertiga lagi adalah air. Sepertiga lagi adalah udara. Jadi kita makan itu bukan untuk kenyang. Makan itu untuk mencukupi keperluan ibadah. Karena semua kegiatan kita kan ibadah. Nah, jadi kalau orang makan berlebihan, nah itu tidak baik karena melampaui cukup, betul? Makanya berbahagialah yang hari ini saum. Ini cerita-cerita sedikit ya. Kemarin dapat penjelasan dari seorang dokter dan juga beliau ahli tibun nabawi. Banyak keluhan sekarang ini, kolesterol, asam urat, diabetes, gula dan sebagainya lah. Ya, saya juga sempat kena kolesterol dan jawabannya itu sederhana. Dan kolesterol mah tidak memerlukan obat. Jadi kenapa orang kolesterol ini ada juga yang memerlukan obat ya kalau sudah dalam titik tertentu. Sederhananya begini, karena orang itu ditentukan dari apa yang ada di piringnya. Yang kita makan itulah sebetulnya yang menjadi sumber sehat atau sakit kita. Terus dari mana lagi? Secara syariat ya, terlepas kalau Allah mau memberikan penyakit dengan berbagai cara lainnya. Tapi pada umumnya ya gitulah apa yang kita makan. Yang kita makan ciri-cirinya apa? Sesuai dengan gigi. Coba dia lihat giginya. Itu hidung ya. Berapa banyak gigi taring? Ada yang 5, bonus berarti ya. 4, jumlah gigi semuanya berapa? Saya belum ngitung berapa ya, tentu nanyanya bukan ke yang tua ya, yang sedang. Kalau saya mah 2 kayak kita, iya kami mengerti ya. Yang normalnya berapa? Kan ada yang tahu jumlah gigi. Coba dihitung. Kan 22. Oh itu ompong Pak. 32 benar, saya mohon maaf saya tidak tahu. Ternyata gigi taring cuma 4. Apa fungsi gigi taring?
Merobek. Ini yang depan apa namanya ini? Gigi seri ada berapa? Tergantung usia memang ya. Ini yang umum. Apa? Berapa? 4 8 atas bawah 8. Sok hitung. 8 tambah 2 tambah 4 12. Jadi sisanya apa? Geraham. Nah, makanan yang baik itu seperti itu. Singa giginya apa aja? Taring semua karena makanan dia daging. Makanan kita tuh tidak bagus kalau kebanyakan daging. Pertama mahal. Yang kedua memang Allah tidak menciptakan kita sebagai turunan singa. Kecuali ada yang singa jadi kucing itu ya. Jadi tidak usah kita memaksakan diri ingin makan daging yang lezat sampai berlebihan. Yang cukup tuh secukupnya aja. Yang penting yang banyak itu biji-bijian seperti biji salak. Ini teknik membangunkan anak-anak begini. Biji apa? Daun-daunan seperti daun telinga. Jadi horor begini ada nih. Daun pintu. Bukan itu, sia-sia. Nah, bangun tuh adik-adik ginilah kalau ceramah di depan anak SD mah atau siang enggak aja. Daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan. Karena kan fungsi dari gigi seri itu memotong, fungsi dari geraham itu bukan menggunting, Pak, menggiling. Wah, muter. Jadi sesungguhnya itu yang Allah siapkan. Nah, kalau sesuai dengan komposisi ini, sesuai dengan yang dianjurkan Rasul, insya Allah sehat katanya. Begitu. Nah, jadi jangan, saya kurang makan. Tunggu dulu, jangan-jangan yang tidak kenyang itu nafsu. Sebetulnya kita tidak perlu banyak makan, yang penting cukup, dan yang cukup itu seperti barusan itu. Makanya maaf ya, ini adik-adik sih masih kecil-kecil, hati-hati deh. Sekarang obat di mana-mana canggih, tapi yang sakit di mana-mana ada. Benar? Di tiap rumah ada yang sakit. Kenapa? Obat ada, segala ada. Karena itu pola makannya tidak bagus, hanya memenuhi selera mata. Banyak yang makan tuh karena mata. Aduh, enak. Nah, kalau seneng oleh mata, cocolin ke mata. Ada yang makan karena hidung. Oh, sedap nih. Nah, masukin ke lubang hidung, lep aja ke sana. Ada juga karena lidah. Lidah itu panjangnya cuman sejari. Jadi lidah itu sejari. Panjangnya cuman 1 jari saja. Nah, itu pun kalau masuk udah tidak berasa. Haruskah kita korbankan kesehatan tubuh kita karena yang 1 jari ini? Makanya bagi kita makan itu ibadah, ya, bukan perkara lezat, bukan perkara mahal, bukan perkara kelihatan enak, tapi dengan sadar. Nah, Allah tuh sebetulnya mencukupi kita dengan hal-hal yang seperti itu. Lanjutkan, hudita wa kufita wa wukita, dilindungi. Anjing, nyamuk, makhluk-makhluk lain semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Copet, mau nyopet, Allah tahu tidak copet? Jawab. Allah tahu copet? Allah tahu yang mau nyopet?
Copet yang mau nyopet Allah tahu. Dia pergi kemana Allah tahu. Oh, Allah tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kalau kita berlindung ke Allah, kita dekat dengan copet, tidak bisa mencopet kita. Walaupun nyamuk banyak, kalau Allah melindungi kita, lah nyamuk itu ciptaan Allah, tidak akan menggigit kita. Anjing menggonggong, au au, melihat kita, mungkin dilihatnya seperti, ini nggak enak nih tulangnya, nggak mau menggigit. Misalkan ada singa dekat gitu, bahaya tidak? Tidak, karena dia di kebun binatang ya, dikerahkan. Kalaupun ada ancaman, tidak bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Makanya kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah lah satu-satunya yang kuasa melindungi kita. Karena setiap makhluk ada dalam genggaman Allah, setiap makhluk ada dalam kekuasaan Allah, setiap makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Oleh karena itulah benar-benar kita harus berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wuqita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Babak belur nih setan. Gimana kita mau menggelincirkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Sayang sekali kalau kita keluar dari rumah tidak berlindung. Terlalu banyak hal-hal yang tidak kita duga yang bisa terjadi tanpa terdeteksi sama sekali. Pintar, terampil, jagoan, hebat secara duniawi tidak bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan. Jago bela diri dan 4 sedang jalan, lihat kiri kanan, tiba-tiba dia berbaring saja. Kenapa? Padahal dia hebat sekali gerakannya, karena tertimpa kelapa dari atas gitu. Dah selesai. Ya, mudah bagi Allah, mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil semua kekuatan kita, mengambil semua harta kita, mengambil nyawa kita. Maka berlindunglah kepada Allah dengan doa bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah.